Video kali ini, gua akan membagikan skema box subwoofer khususnya untuk transducer berukuran 15 inci. Karena ini skema box universal, maka semua transducer speaker subwoofer dengan ukuran 15 inci tentu bisa menggunakannya. Skema ini gua tujukan untuk teman-teman yang udah beli transducer, tapi nggak dilengkapi dengan parameter yang lengkap. Seperti tujuan awal channel ini dari pemula dan untuk pemula. Tapi kebanyakan konten gua malah mengarah ke transducer speaker yang lebih profesional aja. Oleh karena itu untuk segmen kali ini, gua turunin dulu level pembahasannya. Meskipun ini terdengar template, tapi informasi ini harus gua sampaikan. Karena kebanyakan orang itu nggak nonton video gua yang lain dan hanya fokus pada video yang dibutuhkan aja. Jadi untuk sementara, mau nggak mau informasi ini harus gua sampaikan di setiap segmen videonya. Dan gua lebih mengutamakan transducer yang memiliki parameter lengkap, itu karena kita tentu harus tahu transducer speaker yang kita beli itu punya kemampuan seperti apa. Jadi jangan hanya karena magnetnya yang besar, voice coil yang besar, dan semua yang besar-besar, kita udah lupa. Dan target lain gua di sini, ya mana tahu produsen-produsen ini bisa sedikit lebih profesional dan memikirkan kita sebagai penggunanya. Sehingga mereka mau untuk melampirkan parameter lengkap dari setiap produknya. Dan di sisi kita sebagai pengguna, dengan begitu kita sedikit bisa terhindar dari istilah beli kucing dalam karung. Meskipun ya kemungkinannya itu tentu akan tetap ada. Udah menjadi rahasia umum, rata-rata dari kita itu ingin mendapatkan barang yang murah, tapi dengan fitur yang melimpah. Tapi coba pikir lagi, apa mungkin bisa sebanding dengan biaya produksinya? Dalam hal ini, produsen tentu nggak mau rugi. Jadi kita jangan sampai tertipu dengan spesifikasi yang besar, namun nggak diimbangi dengan kemampuan yang semestinya. Sekarang kita masuk aja ke pembahasannya. Jadi apa poin yang gua gunakan sebagai referensi dari skema kali ini? Karena nggak ada parameter yang tersedia, maka poin yang gua gunakan di sini adalah nilai parameter SD-nya. Untuk lu yang belum tahu apa itu SD, SD adalah luas area konus yang berfungsi dalam menggerakkan udara. Nilai SD ini kebanyakan dibuat dalam satuan sentimeter persegi. Karena parameter SD ini ditentukan oleh besarnya speaker, maka gua pikir poin inilah yang bisa dijadikan sebagai bahan referensi dalam merancang skema box speakernya. Tapi yang perlu dicatat, meskipun sama-sama transducer berukuran 15 inci, luas area konus ini bisa aja berbeda-beda, dan oleh karena hal itu juga, tingkat akurasi skemanya juga akan berbeda-beda. Tapi setidaknya, ini merupakan ukuran ideal yang bisa digunakan. Dan di sini gua cuma memberi 3 opsi pada poin tuning frekuensinya, yakni di 30, 40, dan 50 Hz. Jadi nanti silakan dipilih aja skemanya sesuai dengan kemampuan transducer dan tentu aja karakter yang sesuai dengan telinga dan selera kita sebagai pengguna. Kita mulai dari skema yang dituning pada frekuensi 30 Hz. Dan jangan di skip-skip,
agar lu nggak salah dalam ukurannya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Untuk tinggi box ini adalah 672 mili, panjang ke belakang 710 mili, kemudian lebarnya 472 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port, ini ukurannya adalah 100 mili. Ukurannya sama mulai dari depan ini sampai ke bagian dalam ini. Kemudian tinggi bidang ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 353 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 606 mili. Untuk dudukan dari speakernya, ini menggunakan dua lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dinding luar ini tentu sangat penting, jadi jangan di-skip, sebab peranannya akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Kemudian di setiap sudutnya dipasangi segitiga seperti ini. Ini bertujuan agar turbulensi yang terjadi di ruang resonansi utamanya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Namun kalau dirasa ini masih sulit, bagian segitiga ini tentu boleh dilewatkan. Kita lanjut dengan skema yang dituning pada frekuensi 40 Hz. Untuk tinggi ini masih sama, jadi tinggi box ini adalah 672 mili, panjang ke belakang 620 mili, kemudian lebarnya 472 mili. Untuk port, ini ukurannya juga masih sama, yakni di 100 mili. Kemudian panjang total bidang ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 380 mili. Karena ini portnya itu nggak menekuk, kita mungkin harus mengakali bagaimana cara agar box ini nggak bergetar, atau setidaknya mengurangi kemungkinan suara yang bocor ke belakang. Untuk meminimalisir kemungkinan itu, maka dinding belakangnya ditambahkan sebuah penguat berupa sekat yang bentukannya seperti ini. Jadi ukurannya adalah 220 mili, kemudian ketebalannya 36 mili. Biar lu nggak ragu, 36 mili ini merupakan hasil penggandaan dari dua potong multiplex 18 mili. Cara ini diharapkan mampu mempertahankan kekuatan dari dinding belakangnya. Dan sekat sederhana ini tentu udah gua buktikan kemampuannya. Jika lu pernah ngelihat video review gua pada Project X Gaji series sebelumnya, di situ udah terbukti kalau efek kardioid yang dihasilkan itu udah cukup berasa. Artinya, bocoran suara ke belakang itu sangat minim, padahal konstruksinya belum semaksimal ini. Dan terakhir kita tutup dengan skema yang dituning pada frekuensi 50 Hz. Untuk tinggi ini masih sama, jadi tinggi box ini adalah 672 mili, panjang ke belakang 580 mili, kemudian lebarnya 472 mili. Untuk port ukurannya juga masih sama, yakni 100 mili. Kemudian panjang total bidang yang ini, yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 175 mili. Untuk penguatan dinding belakangnya, ini tetap di 220 mili dengan ketebalan 36 mili. Dan jangan lupa dengan ukuran internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 476 mili. Jadi ya segitu aja untuk skema dari box subwoofer, khususnya untuk transducer speaker yang menggunakan ukuran 15 inci.
Dan semoga aja skema ini bisa membantu teman-teman yang memiliki transducer speaker tanpa parameter. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silakan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.